Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi merupakan penggunaan tanaman dan mikroorganisme terkait untuk mendegradasi, menyerap, atau membuat kontaminan pada tanah atau air tanah menjadi tidak berbahaya. Kemudian, proses-proses dalam fitoremediasi meliputi phytoaccumulation, rhizofiltration, phytostabilization, rhizodegradation, phytodegradation, dan phytovolatilization. Selanjutnya yaitu kelebihan fitoremediasi. Yang pertama, biaya operasional relatif murah. Kedua, tanaman bisa dengan mudah dikontrol pertumbuhannya. Ketiga, memelihara keadaan alami lingkungan. Keempat, yang merupakan cara remediasi yang paling aman bagi lingkungan karena memanfaatkan tumbuhan. Selanjutnya, kekurangan fitoremediasi. Kekurangan fitoremediasi ini seperti terjadinya keracunan, bahkan kematian pada hewan dan serangga, yang terjadinya akumulasi logam pada predator-predator jika mengonsumsi tanaman yang telah digunakan dalam proses fitoremediasi.
Selanjutnya, rizofiltrasi. Rizofiltrasi merupakan proses penyerapan polutan oleh tanaman yang umumnya dengan medium perairan dan konsentrasi polutan yang rendah. Adapun tujuan dari fitoremediasi sendiri yakni yang pertama, mengurangi kadar polutan berbahaya dari tanah, air, dan udara. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan dengan cara alami. Yang ketiga, mendukung konsep green technology dan sustainable development. Yang keempat, memanfaatkan potensi tanaman dalam sistem ekologi. Tujuan fitoremediasi sendiri bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memulihkan fungsi ekologisnya. Faktor yang mempengaruhi fitoremediasi sendiri yaitu yang pertama, jenis tanaman dan kemampuan akumulasinya. Tidak semua tanaman mampu menyerap polutan dalam jumlah yang tinggi. Kemudian, jenis dan konsentrasi polutan. Kadar berlebih dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pH tanah dan ketersediaan unsur hara, di mana mempengaruhi ketersediaan logam bagi akar. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, menentukan aktivitas metabolisme tanaman. Yang kelima, aktivitas mikroorganisme di rizosfer atau zona akar, di mana membantu melarutkan dan mentransformasi zat hara beracun di sekitar akar. Selanjutnya, contoh tanaman fitoremediator. Adapun jenis polutannya, yang pertama timbal. Tanaman yang efektif untuk jenis polutan tersebut adalah Brassica juncea atau mustard. Lokasi aplikasiannya adalah di tempat tanah yang bekas tambang. Kemudian jenis polutan kadmium, tanaman yang efektif yaitu Helianthus annus atau bunga matahari, dengan lokasi aplikasi di lahan pertanian yang tercemar. Kemudian yang ketiga, jenis polutan arsenik, yaitu tanaman yang efektif adalah Pteris vittata atau pakis, dengan lokasi aplikasian di area industri. Yang keempat ada jenis polutan minyak bumi. Tanaman yang efektif adalah Vetiveria zizanioides atau akar wangi, dengan lokasi aplikasian di lahan bekas tumpahan minyak. Dari tanaman-tanaman tersebut dikenal mampu menoleransi polutan dalam kadar tinggi tanpa mengalami kerusakan yang fatal. Nah, kemudian adapun aplikasi fitoremediasi di Indonesia. Teknologi ini cocok diterapkan di Indonesia karena ketersediaan berbagai jenis tanaman tropis. Yang pertama, lahan tambang digunakan untuk menstabilkan logam berat seperti nikel dan merkuri. Kedua, limbah industri batik dan tekstil memanfaatkan eceng gondok untuk menyerap logam kromium. Yang ketiga, pertanian mengurangi residu pestisida di tanah dengan tanaman akar wangi dan jagung. Kemudian yang keempat, tambak dan pesisir digunakan untuk menurunkan kadar logam dari limbah industri pesisir. Selanjutnya, peran mikroorganisme dalam fitoremediasi. Yang pertama, mikroba di sekitar akar atau zona rizosfer berperan penting mempercepat penguraian bahan beracun dasi polutan. Yang kedua, bakteri seperti Pseudomonas sp dan Bacillus sp membantu meningkatkan bioavailabilitas logam. Yang ketiga, simbiosis antara akar dan mikroba menghasilkan senyawa yang menetralkan toksitas logam berat. Sinergi tanaman dan mikroba menjadi kunci efektivitas fitoremediasi. Setelah itu, ada dampak positif dari fitoremediasi. Dampak positif dari fitoremediasi yaitu yang pertama, meningkatkan estetika dan keanekaragaman hayati lahan yang tercemar. Yang kedua, menurunkan risiko pencemaran terhadap kesehatan manusia. Yang ketiga,
mendorong ekonomi hijau melalui pemanfaatan biomasa hasil remediasi. Dan yang terakhir yaitu biomasa tanaman hasil remediasi bisa diolah menjadi energi biomasa. Tantangan dan arah penelitian selanjutnya. Tantangan dan arah penelitian selanjutnya antara efisiensi limbah untuk polutan dengan konsentrasi tinggi. Dan kedua, waktu yang sesama perlu percepatan biologis. Yang ketiga, penelitian tanaman terkait Indonesia sebagai fituremediator mekanisme. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap teknologi Fitoremediasi. Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lainnya, seperti pencemaran arsen. Eichhornia crassivus atau di Indonesia lebih dikenal dengan eceng gondok itu sangat efektif digunakan dalam proses fitoremediasi. Fitoremediasi dengan eceng gondok perlu dilakukan pada kondisi yang mendukung seperti pH dan suhu. Menurut literatur, pH netral optimal untuk pertumbuhan eceng gondok itu berkisar pH 4-10 dan kisaran suhu 15-38 derajat Celcius. Adapun fitoremediasi yang dilakukan oleh Tamara DKK yaitu eceng gondok diaktivisasi dan diaklimatisasi terlebih dahulu. Kemudian tanaman dipaparkan dengan konsentrasi arsenik 0,5 mg per liter. Selama 10 hari, hasilnya menunjukkan tingkat penyerapan optimal oleh eceng gondok pada pH 7,5 dan tidak ada fosfor. Banyak bukti yang mendukung bahwa eceng gondok dapat menghilangkan arsen lebih baik dibanding spesies Lemna minor dan Spirodela polyrhiza. Bumi kita makin tidak teratur. Polusi di mana-mana. Mulai dari bidang pertanian, di mana pemakaian herbisida dan pestisida secara berlebihan. Aktivitas militer yang menyebabkan pencemaran karena bahan peledak yang digunakan. Dan juga pencemaran yang dihasilkan oleh limbah pabrik. Semua itu akan berdampak sangat buruk pada lingkungan hidup kita, terutama pada sumber air yang kita gunakan untuk minum. Hey, aku punya solusi untuk kita semua. Ternyata, ada tanaman penolong yang dapat mencegah polutan tersebut. Apa itu? Coba jelaskan. Kami juga ingin menolong dunia ini. Nah, itu adalah tumbuhan. Iya, ternyata penolong itu berada di sekitar kita. Secara tak kita sadari, mereka berperan mencegah polutan-polutan itu menyebar dan merusak lingkungan kita. Proses pencegahan penyebaran polutan-polutan oleh tanaman dikenal dengan fitoremediasi. Ya, fitoremediasi. Tanaman memiliki dua kemampuan dalam melakukan fitoremediasi, yaitu fitodegradasi dan fitostimulasi. Pertama, mari kita kenal istilah fitodegradasi. Fitodegradasi merupakan kemampuan dari tanaman itu sendiri untuk menghancurkan polutan-polutan di sekitarnya
dengan menghasilkan enzim seperti nitroreduktase. Ada juga loh enzim lain yang melakukan reaksi reduksi oksidasi dengan cara menambahkan hidrogen pada zat berbahaya sehingga menjadi senyawa yang lebih aman dan ramah lingkungan, dikenal dengan peroksidase. Dan masih banyak enzim lain seperti lakase, nitrilase, dan dehalogenase. Enzim ini akan mengubah senyawa organik menjadi senyawa yang lebih aman bagi tumbuhan dan lingkungan. Contohnya, air, karbon dioksida, dan zat-zat. Untuk senyawa-senyawa polutan inorganik seperti timbal, kromium, dan juga tembaga yang berada di permukaan air dan tanah, akar tanaman menyerap dan mengendapkan senyawa inorganik tersebut. Proses yang kedua ini disebut fitostimulasi. Nah teman-teman, perlu diketahui tanaman itu tidak sendiri loh dalam memerangi polutan. Tanaman memiliki bala tentara juga, namun dalam wujud yang berbeda. Bahkan tak kasat mata loh. Jika dilihat lebih dalam, akar tanaman memiliki bakteri-bakteri yang akan menolong proses fitodegradasi tersebut.